Halo YouTube. Kembali lagi sama saya Dian Mardiana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran gimana sih cara menginput data vaksinasi di lapangan sesuai dengan aturan dan teknisnya juga ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ngopi dulu dong. Lanjut. Bagaimana cara menginput data vaksinasi untuk petugas puskesmas ya? Sebagai gambaran, kita menginput data vaksinasi itu lewat aplikasi yang namanya Pikir Vaksinasi. Itu Pikir aplikasinya dari BPJS. Sebelum kita vaksinasi, ada aturan yang namanya 4 meja. Yang diantaranya meja pertama itu untuk pendaftaran, meja kedua untuk screening atau pemeriksaan fisik, pemeriksaan ya begitulah, kesehatan pesertanya, potensinya, suhu tubuhnya. Itu suhu tubuh bisa di depan, di pendaftaran bisa di screening. Terus meja ketiga itu meja vaksinasi atau meja penyuntikan lah istilahnya. Itu khusus untuk orang-orang yang menyuntik. Terakhir meja 4 itu meja observasi, dimana dalam meja observasi itu kita input data yang sudah divaksin dan pesertanya disuruh tunggu kurang lebih 15 menit. Untuk aturan sekarang ya, mungkin untuk dulu aturannya 30 menit. Tujuannya adalah ketika kita atau peserta sudah divaksinasi, disuruh tunggu dulu 30 menit untuk ngecek apakah setelah vaksinasi akan ada kipi atau istilahnya setelah disuntik itu ada gejala gitu. Aturannya seperti itu. Yang terjadi, yang realitanya, mungkin kebanyakan dari kalian melihat kok di daerah saya mejanya ada 2 ya, kok ada 3 gitu, ada bahkan ada yang 4, 5, berbeda-beda lah. Itu tergantung sebagaimana petugasnya, kesiapan petugasnya atau ketersediaan tugas gitu. Mungkin mereka bisa mengefisienkan tempat atau mengefisienkan petugas vaksinasi, jadi bisa seperti itu. Oke, secara teknis kita bisa nginput 4 kali, 3 kali, bahkan 2 kali dengan cara sebagai berikut. Kita contohkan untuk meja yang 2 kali ya, yang tercepat. Dari sini kita bisa nginput data registrasinya dulu dengan cara masukkan NIK, nomor HP, alamat, lalu simpan. Yang kedua di meja pendaftaran. Di meja pendaftaran itu bisa disekaligus-sekaligus dengan pendaftaran, screening, bahkan vaksinasi, lanjut ke observasi. Bahkan itu sudah ada di satu halaman di aplikasinya tersebut. Makanya kenapa di lapangan kita melihat katanya kok 4 meja, tapi yang terlihat hanya 2 meja, 3 meja, paling sedikit 2 meja lah ya untuk penginput dan pemaksin atau vaksinator itu sendiri. Ya itulah yang terjadi di sana. Oke, kita gambarkan bagaimana cara menginput di meja 2 ya, yang tergabung tadi. Di sini kita nginputkan datanya terlebih dahulu. Terus di sini jenis vaksinnya CoronaVac namanya. Nah, CoronaVac itu garis miring adalah Sinovac ya. CoronaVac. Terus nomor batch bukan misal ya, kita bisa lihat nomor batch itu dari pialnya, lot titik sekian sekian sekian. Kalau kurang jelas nanti kita zoom. Nah, ini pial untuk AstraZeneca dan ini pial untuk Sinovac ya. Di sini kita lihat ada nomor batchnya di paling atas, dan ini bekas kegiatan tadi siang, jadi kita masukkan saja di sini. Nah, untuk keterangan
kita lihat di sini keterangan. Keterangan itu menunjukkan kepada peserta untuk vaksinasi hari tersebut berjalan lancar atau tidak, atau bisa diisi secara custom oleh kita sendiri. Misalkan untuk memberitahu peserta vaksin keduanya tanggal sekian gitu, bisa. Pokoknya untuk keterangan itu bebas, asalkan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Contoh, kalau saya di sini biasa memberikan keterangan vaksinasi ke-1, nanti di vaksinasi kedua ngisinya vaksinasi kedua gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap vaksinasi, misalkan vaksinasi ke-1, tidak perlu mengisi keterangan di sini untuk tanggal keduanya. Biasanya itu bisa muncul dari SMS, pasti mereka mengingat tanggal vaksinasi keduanya, atau kita menerangkan kembali pas pemberian kartu vaksin kepada peserta. Oke. Nah, setelah kita menginput data vaksinasi, tinggal kita simpan jenis vaksinnya, CoronaVac atau Sinovac ya, sama aja. Kita centang ya. Lalu kalau sudah beres, kita cetak kartu vaksinasinya. Nah, setelah kita menginput data vaksinasi, selanjutnya ada meja observasi. Setelah meja screening, divaksin lah ya, tidak perlu menggunakan aplikasi. Lanjut ke meja observasi di meja 4. Di meja 4, mereka menyetorkan hasil vaksinasinya, menyetorkan misalkan nomor urut gitu, atau apalah ya, KTP gitu ya. Di meja observasi, mereka diharapkan untuk tunggu 30 menit sampai 15 menit, atau kebalikannya, 15 menit sampai 30 menit. Nah, di sini meja observasi tinggal menginputkan kalau sudah 30 menit atau 15 menit, mereka tinggal input di sini. Kalau ada keluhan, tinggal klik keluhannya apa, bisa disimpan. Dan kalau sudah beres di observasi, ini bisa di print langsung diberikan kepada peserta. Kalau pesertanya sudah mengalami pemulihan gitu, atau pulih, atau bisa dinyatakan pulang gitu, kalau ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan, tinggal tanpa keluhan di sini, lalu simpan dan centang yes untuk konfirmasi. Dan secara otomatis aplikasi akan memunculkan kartu vaksinasi untuk peserta tersebut seperti berikut ini. Nah, ini kartu vaksinasinya atas nama Dudung, nomor handphone sekian ya. Nah, di sini tanggal vaksinasinya untuk tanggal sekarang itu 21 bulan 11. Jenis vaksinasi CoronaVac atau Sinovac. Lokasinya di Bojongasi, dan keterangan yang tadi itu muncul di sini. Nah, keterangan yang tadi diinput ya di meja screening. Ini bisa diinput, kata saya juga tadi, bebas untuk memberikan keterangan kepada peserta. Setelah di print, kita berikan kepada peserta. Ya, mungkin segitu untuk teknis penginputan vaksinasi. Bila mana ada pertanyaan yang kurang jelas, mungkin cara pengucapan saya yang salah, mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin sampai di sini video kali ini. Jangan lupa sehat, jangan lupa vaksinasi semuanya. Bye bye.